Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bujeri dari Prodi Manajemen kelas Weekend. Saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya yang telah saya buat di mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengampu Muhammad Taufan Nugroho SSI MM. Berikut materi yang telah saya buat. Pendahuluan, latar belakang. Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berrelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan berdasarkan etika. Di era globalisasi serta perkembangan teknologi telah menuntut banyak hal. Dalam kehidupan manusia, perubahan pola pikir manusia yang mengacu terhadap kebutuhan dan gaya hidup, perubahan seperti ini menuntut perubahan produk-produk baru yang lebih praktis, sehingga lebih diminati oleh para konsumen yang mampu bersaing dengan produk lain apabila ingin tetap bertahan dalam arus persaingan bisnis. Hal tersebut yang mendorong para pengusaha untuk melakukan inovasi terhadap produk-produknya. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Relevansi etika bisnis. Relevansi antara etika bisnis dengan memperoleh keuntungan sebagai tujuan dari bisnis. Sonny Keraf menyatakan etika bisnis justru hanya memiliki relevansi bagi para pelaku bisnis yang menginginkan bisnisnya sukses dan bertahan lama. Etika bisnis sulit memiliki relevansi bagi para pelaku bisnis yang hanya berpikir tentang bisnis hari ini dan keuntungan sesaat. Bisnis modern saat ini adalah bisnis yang diwarnai oleh persaingan ketat. Dalam konteks bisnis yang kompetitif, setiap perusahaan berusaha untuk unggul berdasarkan kekuatan. Prinsip kejujuran. Alasan yang pertama adalah kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak bisnis. Kejujuran sangat penting, artinya bagi masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam menentukan relasi dan kelangsungan bisnis masing-masing pihak selanjutnya, karena jika salah satu pihak melakukan kecurangan dalam memenuhi syarat perjanjian dan kontrak, tentu pihak lainnya tidak mau melakukan kerjasama dengan pihak yang curang tersebut. Dengan melakukan kecurangan, pihak tersebut justru membangun kehancuran bagi bisnisnya sendiri. Ini mempunyai efek berganda yang invasif atau multiple expensive yang luar biasa. Dalam abad informasi yang terbuka dan cepat ini, dalam waktu singkat semua pengusaha lainnya akan tahu bahwa pihak yang curang tadi harus dihindari dalam bisnis selanjutnya. Karena tidak akan ada lagi pengusaha yang mau bekerja sama dengan pihak curang tersebut. Maka cepat atau lambat bisnis pihak tersebut akan hancur. Teori-teori etika bisnis. Satu, teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seorang bersikap, berperilaku, atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral dan juga dua, teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Tiga, teori deontologi. Teori deontologi adalah etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan, Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani pemasaran produk. Maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. 4. Teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos yang berarti tujuan atau akhir. Ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir. Sehingga dalam kata lain teori ini berdasarkan konsep kebaikan. Pendekatan stakeholder. Pengertian stakeholder merupakan semua pihak di dalamnya masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan, dan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sendiri, arti stakeholder adalah seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Adapun macam-macam stakeholder. Satu, stakeholder primer merupakan stakeholder yang memiliki ikatan yang kuat hubungannya dengan penyusunan kebijakan
proyek, serta program. Mereka tersebut adalah bagian pihak penentu yang paling utama dalam sebuah aktivitas pengambilan keputusan perusahaan. Beberapa contoh stakeholder primer adalah masyarakat, tokoh masyarakat, serta manajer publik. 2. Stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder sekunder adalah bagian yang tidak akan berhubungan langsung terhadap suatu program dan kebijakan atau sebuah proyek. Namun, stakeholder primer mempunyai rasa simpati dan kepedulian, sehingga banyak dari mereka turut serta dalam mengemukakan pendapatnya yang berpotensi mampu mengubah sikap stakeholder primer serta keputusan lembaga pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan pengusaha. 3. Stakeholder kunci. Stakeholder kunci adalah bagian kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Contoh dari stakeholder kunci dalam sebuah proyek pemerintah daerah kabupaten yaitu pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten, serta dinas yang bertanggung jawab langsung atas proses proyek tersebut. Adapun jenis stakeholder dalam dunia bisnis, yang pertama adalah investor dan kreditur, 2. Pegawai atau karyawan, 3. Pemasok atau sumber daya, 4. Konsumen, dan 5. adalah komunitas. Pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Etika mengatur berbagai segi kehidupan manusia agar berjalan harmoni. Bukan hanya individu yang diatur dengan etika, namun organisasi atau entitas juga diatur oleh etika. Sebagai contoh perusahaan, entitas ini harus dapat berjalan secara harmoni dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pemasok, konsumen, mediator, kompetitor, dan sebagainya. Satu hal yang cukup krusial terkait etika yakni bagaimana perusahaan mempraktikkan etika dalam marketing atau pemasaran. Dikatakan krusial karena marketing menyangkut bagaimana perusahaan bersaing dengan kompetitor, bagaimana perusahaan menginformasikan keunggulan-keunggulan produknya, dan bagaimana perusahaan mempertahankan pelanggannya atau mengakuisisi pelanggan. Dalam kesempatan kali ini, penulis akan membahas etika pemasaran dan hubungannya dengan budaya pesaing atau kompetitor dan juga konsumen. 2. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Pengertian etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Tujuan produksi antara lain 1. Memperbanyak jumlah barang dan jasa. 2. Menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. 4. Mengganti barang-barang yang rusak atau habis. 5. Memenuhi pasar modal dan negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. 6. Memenuhi pasar nasional. Adapun yang ketiga adalah etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika itu merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan baik dan buruk atau benar dan salah dari norma-norma dan nilai-nilai pertanggungjawaban dan pilihan. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peranan yang sangat penting. Ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan organisasi, bisnis juga akan menjadi lebih sukses jika mempunyai perhatian pada etika. Karena hal ini akan meningkatkan reputasi organisasi dan meningkatkan motivasi karyawan serta dapat mengurangi berbagai kerugian akibat perilaku yang kurang etis yang dilakukan oleh karyawan. Perilaku yang tidak etis seperti minum minuman keras, penggunaan obat-obatan terlarang di tempat kerja, penyalahgunaan email, tidak melaporkan pelanggaran karyawan lain kepada manajemen serta berbagai pelanggaran etika lainnya. Adapun yang keempat, etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah sebuah versi dari konsekuensialisme, sebuah teori etika yang menyatakan bahwa konsekuensi dari suatu tindakan adalah satu-satunya standar untuk menilai benar dan salah. Tidak seperti bentuk konsekuensialisme lainnya, seperti egoisme dan altruisme. Utilitarianisme menganggap kepentingan semua manusia adalah setara. Para pendukung utilitarisme berbeda pendapat pada beberapa isu.
Seperti apakah suatu tindakan harus dipilih berdasarkan kemungkinan akibat yang dihasilkan atau utilitarisme tindakan, atau apakah seorang agen harus bertindak sesuai dengan aturan yang memaksimalkan utilitas. Utilitarisme aturan ada juga beda pendapat mengenai apakah utilitarisme total, utilitarisme rata-rata, atau utilitas orang-orang yang paling miskin yang harus dimaksimalkan. Adapun kesimpulannya itu, dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dan pelaksanaan, sehingga etika dan praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Saran-saran dari saya adalah: satu, sebagai upaya untuk memberikan pengertian dan persepsi yang sama terhadap tanggung jawab sosial, sebaiknya pemerintah segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, agar mempunyai arti dan makna yang sama sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pelaku usaha. Dua, diperlakukan strong political will dari para pelaksanaan peraturan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan yang diwajibkan oleh undang-undang. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.